Kelvin Verdong menjadi salah satu pemain yang selalu tampil konsisten bersama timnas Indonesia. Karena alasan itulah, dirinya selalu menjadi pilihan utama Sinteyong di posisi bek kiri. Puncak dari performa Verdong akhirnya ia tunjukkan kemarin saat melawan Arab Saudi. Selain kokoh dalam bertahan, Verdong juga bisa membantu serangan dengan baik. Gol kedua yang dicetak Marcelino pun juga ada andil besar dari Verdong. Namun sebelum menjadi bintang timnas Indonesia seperti saat ini, Verdong pernah merasakan momen pilu dalam hidupnya. Lantas momen seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, Kelvin Verdong adalah salah satu pemain keturunan Indonesia yang akhirnya bisa membela timnas. Dalam bergabung ke timnas Indonesia, Verdong mengalami momen yang berbeda dengan pemain-pemain lain. Perbedaan yang dimaksud adalah saat permainan Verdong dipantau langsung oleh Sinteyong. Pelatih asal Korea tersebut rela datang jauh-jauh ke Belanda untuk melihat kualitas Verdong serta beberapa pemain keturunan yang lain. Dan setelah itu, Sinteyong kemudian mantap menjadikan Verdong sebagai salah satu pemain yang layak menjalani proses naturalisasi. Setelah menunggu sekian lama, Verdong akhirnya resmi menjadi WNI pada awal Juni lalu. Dan setelah itu, pemain berusia 27 tahun tersebut langsung menjalani debut bersama Indonesia waktu melawan Filipina. Dalam debutnya itu, Verdong berhasil tampil dengan sangat baik. Bahkan dalam sebuah momen, dirinya hampir mencetak gol. Di laga itu sendiri, Indonesia akhirnya menang dengan skor 2-0. Kemenangan yang mengantarkan Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Usai menjalani debut bersama Indonesia, Verdong selalu menjadi pilihan utama dari Sinteyong. Secara otomatis, Verdong berhasil menggusur posisi Pratama Arhan, sekaligus membuat Shane Patinama menjadi pemain cadangan. Saat diberi kesempatan itulah, Verdong mampu membayarnya dengan baik, di mana ia selalu tampil impresif bersama Indonesia. Misalnya yang ia tunjukkan saat melawan Arab Saudi, Australia, hingga Bahrain. Pengorbanan Verdong demi Indonesia. Selain selalu tampil konsisten, Verdong juga rela berkorban demi Indonesia. Misalnya, yang ia tunjukkan kemarin dalam pertandingan melawan Arab Saudi. Usai menjadi aktor penting di balik terciptanya gol kedua, Verdong terus berlari untuk melindungi pertahanan Indonesia. Bahkan ia tetap berlari meski kondisinya tidak memungkinkan, yakni mengalami cedera. Momen ini terlihat saat Verdong terlihat pincang di lapangan. Tapi meski pincang, ia tetap berusaha menunaikan tanggung jawabnya sebagai pemain. Hal inilah yang membuat fans Indonesia semakin respect dengan pemain Nijmegen tersebut. Momen yang membuat Verdong mendapatkan cinta luar biasa dari fans. Berkat penampilan luar biasanya waktu melawan Arab Saudi, kini membuat fans Indonesia memuji habis-habisan Kelvin Verdong. Pujian itu diberikan kepada fans lewat kolom komentar di akun Instagram Kelvin Verdong. Selain komentar, dukungan juga diberikan kepada fans Indonesia dengan memfollow media sosial Verdong.
Kini pemain berusia 27 tahun itu telah memiliki sekitar 1,9 juta followers di Instagram, padahal sebelumnya followersnya cuma 1,6 juta sebelum laga melawan Arab. Pernah dibully gara-gara dianggap pansos. Tapi tunggu, jauh sebelum Verdong mendapatkan cinta luar biasa dari para fans, sebelumnya dirinya malah pernah menjadi sasaran bully dari fans Garuda. Momen itu terjadi tahun 2018 yang lalu. Saat itu, Verdong membuat story dengan memakai jersey Timnas Indonesia. Hal yang langsung mendapatkan perhatian dari fans Garuda. Bukannya mendukung, mereka malah membuli Verdong dan menganggapnya pansos karena ingin mendapatkan perhatian dari fans Indonesia. Momen yang pastinya membuat Verdong kaget karena ia tak menyangka apa yang dilakukan mendapatkan respon negatif dari fans Indonesia. Jadi salah satu alasan Verdong jarang aktif di media sosial. Seperti yang kita tahu, Verdong adalah salah satu pemain Indonesia yang jarang aktif di media sosial. Alasannya adalah karena ia ingin fokus bermain sepak bola dan menikmati waktunya bersama keluarga. Namun bisa saja ada alasan lain mengapa Verdong jarang aktif di media sosial. Alasannya adalah karena ganasnya fans Indonesia dalam memberikan hujatan. Hal inilah yang membuat Verdong langsung melakukan antisipasi dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Sebelumnya, Verdong hampir kembali mendapatkan hujatan saat melawan Arab Saudi di pertemuan pertama. Waktu itu, Verdong dituduh menjadi penyebab gol balasan dari Arab. Karena sebelum masuk ke gawang, bolanya lebih dulu menyentuh Calvin Verdong. Verdong adalah pribadi yang sangat tertutup. Sebagian dari kita pastinya tahu keluarga dari para pemain, entah itu Justin Hubner, Nathan Choaon, hingga Tom Hee. Sesuatu yang sangat wajar karena mereka biasanya datang ke Indonesia waktu timnas bermain. Namun hal berbeda ditunjukkan oleh Calvin Verdong. Sampai saat ini, dirinya selalu merahasiakan keluarganya, entah itu orang tua maupun istrinya. Yang diketahui fans cuma ayah Verdong yang berasal dari Aceh. Selain itu, tidak tahu siapakah ibu Verdong maupun istrinya. Hal ini nampaknya memang sengaja dilakukan oleh Verdong. Karena bisa saja keluarganya memilih tertutup dan privasinya gak mau diumbar kepada fans Indonesia. Jadi itulah cerita Calvin Verdong, pahlawan Timnas Indonesia, yang ternyata pernah dihujat oleh fans Garuda gara-gara dianggap pansos di media sosial. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.